insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang fiqhul ibadah, fikih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, yaitu terkait dengan pelaksanaan salatul jamaah. Ya, seingat saya terakhir yang kita bahas dari buku ini sebelum Ramadan adalah salatul musafir, yaitu salatnya orang musafir. Ada dua hal, yaitu menjamak dan mengqasar. Maka bab setelah itu adalah bab salatul jamaah, bab pelaksanaan salat berjamaah. Wa al-maqsud bi salatil jamaah, dan yang dimaksud dengan salat jamaah adalah fi'lus salati fi jamaah, yaitu melaksanakan salat dengan berjamaah. Berjamaah ini lawan dari salat sendiri. Dan ya, seseorang itu disebut dia telah melaksanakan salat berjamaah jika dia melaksanakannya minimal berdua. Ya, jadi ada imam, ada makmum. Kemudian wa fadluha wa ahammiyatuha wa fawaiduha. Ya, tentang keutamaan dan faedah daripada melaksanakan salat berjamaah ini. Li salatil jama'ati fadailu azimah. Salat berjamaah ini terdapat padanya keutamaan yang besar. Walidha hassa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pelaksanaan salat berjamaah ini. Wa bayyana fadlaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan banyak keutamaan-keutamaan dari melaksanakan salat berjamaah ini. Di antaranya ya, bahwa keutamaan salat berjamaah itu dibanding orang yang salat sendiri adalah 27 derajat perbedaannya. Ya, 27 derajat. Ya, artinya sangat jauh perbedaan keutamaan antara salat sendiri dengan salat berjamaah. Dalam riwayat yang lain menyebutkan perbandingannya, sekali seseorang melaksanakan salat berjamaah itu perbandingannya sama dengan 25 kali seseorang salat sendiri. Ya, salat sendiri, jadi perbandingannya 25 kali. Ya, sama halnya kalau kita salat di Masjidil Haram, perbandingannya dengan 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Ya, kalau di Masjidil Aqsa 500 kali. Kalau di masjid biasa itu 25 kali. Nah, dibanding orang yang sholat sendiri di rumahnya. Kemudian berikutnya ya, adalah dengan melaksanakan sholat berjamaah, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, summa masya ila as-salatil maktubah, kemudian dia berjalan untuk pergi melaksanakan salat wajib ma'an nas, ya, bersama dengan orang lain, au ma'al jamaah, atau bersama dengan jamaah, fil masjid, di masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Nah, kemudian keutamaan yang lainnya adalah akan mendapatkan doa dari para malaikat. Ya, malaikat akan bersalawat kepada orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ya. Dan makna daripada salawat malaikat itu adalah dia berkata, Allahumma salli alaihi, Allahumma irhamhu. Ya Allah, ya, ampunilah dosanya, ya Allah, rahmatilah dia. Ya, itu makna daripada salawat malaikat, ya, kepada orang yang
berada di masjid, duduk di masjid dalam rangka untuk melaksanakan ibadah solat. Kemudian Nabi SAW juga pernah menjelaskan bahwa sekiranya orang itu tahu pada pelaksanaan solat berjamaah di masjid, maka dan juga keutamaan shaf yang pertama, maka mereka tidak akan ada yang mau mengalah karena ingin mendapatkan keutamaannya. Sekiranya harus mereka itu diundi, maka mereka siap untuk diundi, karena tak ada satupun yang mau mengalah. Semuanya ingin dia yang mendapatkan daripada keutamaan itu. Menunjukkan bahwa nilai daripada keutamaan itu sangat mahal. Karena sekiranya itu perkara yang kecil, mungkin orang akan mau untuk memberikan kepada yang lain. Contoh, kalau sekiranya ada hadiahnya cuma 1.000, kemudian ternyata 10 orang yang mau, mungkin ada yang mengatakan udahlah kasih aja yang lain, gak usah saya. Kenapa? Karena baginya kecil. Tapi kalau itu nilainya besar, tentu dia tidak akan mau memberikan kepada yang lain. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, maka nilainya seperti dia melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka nilainya seperti dia sholat semalam suntuk. Nah, ini keutamaan khusus untuk sholat Isya berjamaah dan sholat subuh. Sebab dua waktu ini adalah waktu yang sangat berat bagi orang-orang munafik untuk melaksanakannya. Maka kemudian karena dianggap berat, ada nilai tambahnya, ada nilai tambahnya agar seseorang itu jangan bermalas-malasan atau merasa sulit untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah untuk dua waktu ini. Karena memang dulu di masa Nabi SAW, dua waktu ini adalah waktu yang gelap, sedangkan orang-orang munafik itu mereka hadir melaksanakan sholat berjamaah tujuannya hanya riya saja, ingin dinilai bahwa dia bukan orang munafik. Sebab di masa Nabi SAW, orang yang malas datang sholat berjamaah itu menjadi tanda tanya besar atas mereka. Apakah dia benar-benar orang beriman ataukah dia itu orang yang munafik? Maka kalau sekiranya zaman kita ini penilaiannya sama dengan di masa Nabi SAW, banyak orang-orang yang akan dicap sebagai orang munafik, karena bukan hanya tidak hadir di sholat Isya dan subuh, tapi di semua waktu tak datang gitu. Nah, berikutnya hukmu sholatil jama'ati lirrijal, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ini ada 3 pendapat para ulama terkait tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Pendapat yang pertama adalah sholat berjamaah itu bagi laki-laki adalah fardu ain. Jadi hukumnya wajib perseorangan. Jadi semua mesti hadir. Kalau dia tidak hadir tanpa uzur, maka hukumnya berdosa. Wa huwa marwiyun an Ibnu Mas'ud wa Abi Musa. Ini pendapat ini datang dari sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian dari kalangan tabi'in ada Atha Al-Auza'i, wa huwa mazhabu Ahmad. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Jadi mazhab Hambali
itu menyatakan solat berjamaah hukumnya wajib. Dan beberapa dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk tetap melaksanakan solat berjamaah walaupun dalam kondisi perang. Ya, walaupun kondisi perang. Maka tentu dalam kondisi aman, ya, tentu lebih wajib perintahnya. Ya, sedangkan dalam kondisi berperang saja, solat jamaah itu tetap mesti dilaksanakan, ya, dengan tata cara khusus, yaitu salatul khauf. Ya, dan salat khauf itu, ya, ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk berjamaah. Berikutnya juga firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, ya. Ini juga perintah berjamaah, ya, perintah berjamaah, dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Kemudian berikutnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah. Para ulama mengatakan kalau sekiranya sholat jamaah itu tidak wajib, hanya sunnah, maka tidak layak mereka untuk mendapatkan ancaman. Ya, ancaman itu hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Kalau hanya sunnah, sunnah itu pilihan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dapat dosa. Kalau dia tidak dapat dosa, kenapa harus diancam gitu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah ada orang buta yang minta uzur, ya, tidak ikut sholat berjamaah di masjid disebabkan tidak ada orang yang selalu menuntungnya datang ke masjid, sedangkan rumahnya dengan masjid itu, ya, lumayan jauh, ya. Lalu kemudian Nabi SAW tanya padanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengarkan azan? Lalu dia menjawab, iya, ya, saya dengar azan. Maka Nabi mengatakan, fa'ajib, kalau begitu kamu wajib mendatangi panggilan azan itu, ya. Jadi Nabi tidak memberikan uzur kepada orang yang buta, ya, karena dia mendengarkan azan. Juga disebutkan bahwa kalau ada di suatu kampung, ya, ada di suatu kampung, ya, 3 orang laki-laki, ya, 3 orang laki-laki, lalu kemudian tidak melaksanakan sholat berjamaah 3 orang laki-laki itu, istahwadha alaihi musyaitan, maka syaitan akan menguasai daripada kampung tersebut, ya. Fa'alaika bil jamaah, kata Nabi, maka hendaklah kalian selalu berjamaah. Fa inna dhi'ba ya'kulul qasiyah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang tercecer dari kelompoknya, ya. Kalau, ya, kambing itu masih bersama dengan kelompoknya, maka serigala sulit untuk memakannya. Tapi kalau dia terpisah, maka itulah yang akan disergap oleh serigala, ya. Begitu juga orang yang tidak ikut sholat berjamaah, ya, berarti kan terpisah dari jamaah, sangat mudah baginya untuk dikuasai oleh syaitan. Nah, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, laqad ra'aitana wa ma yatakhallafu 'anis salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, di zaman kami, ya, kami menganggap, ya, orang yang tidak ikut sholat berjamaah itu, ya, hanyalah orang yang munafik atau orang yang sakit. Orang yang munafik atau orang yang sakit. Jadi kalau dia tidak sakit, lalu kemudian dia tidak datang salat berjamaah, maka dia dianggap sebagai orang yang munafik. Tentu tak boleh orang itu tunjuk-tunjuk bahwa dia orang munafik. Ya, munafik ini bahaya orang kalau, ya, orang menuduh seseorang munafik. Ya,
karena itu adalah merupakan laqab atau nama yang buruk, ya, munafik. Allah Subhanahu wa taala ya mengancam orang-orang munafik dengan dia akan masuk ke dalam keraknya api neraka. Dan ya masih banyak lagi ya dalil-dalil yang lain yang dijadikan sebagai hujjah oleh mazhab Hambali ya untuk menetapkan hukum salat berjamaah bagi laki-laki adalah wajib. Berikutnya mazhabul jumhur, mazhab mayoritas para ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i ya, bahwa la tajibu wujuban ainian, salat berjamaah bagi laki-laki itu tidak wajib secara fardu ain ya. Lalu kemudian ya dari tiga mazhab ini ya ada yang mengatakan sunnah ya, sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah ya, fardu kifayah, sehingga ada 4 jadinya ya tingkatannya: sunnah biasa, sunnah muakkadah, fardu kifayah, kemudian wajib. Itulah tingkatan-tingkatan daripada hukum-hukum yang ada ya. Dan yang mengatakan fardu kifayah adalah Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Asy-Syafi'i secara pribadi berpendapat hukumnya fardu kifayah ya. Adapun Asy-Syafi'iyah, pengikut dari mazhab Syafi'i, itu mereka mengatakan sunnah muakkadah. Jadi beda antara Imam Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah ya, Asy-Syafi'iyah. Seperti Imam Asy-Syafi'i secara pribadi ya kirim Fatihah kepada mayat tidak sampai. Namun Asy-Syafi'iyah ya, pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, mereka mengatakan sampai. Jadi ada perbedaan dari dua hal itu. Adapun dalilnya bahwa ya mazhab Imam Asy-Syafi'i itu ya cenderung mengatakan wajib tapi tidak sampai wajib aini ya. Jadi kalau sekiranya di masjid tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka semua orang kampung itu berdosa. Tapi kalau sudah ada, maka sudah terpenuhilah kewajiban, yang lain tidak berdosa jika kiranya dia tidak datang ke masjid ya. Tapi kalau dia datang ke masjid, dia akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu sunnah muakkadah ya. Kenapa tidak sampai dikatakan wajib? Karena orang yang sholat sendiri masih dapat pahala. Orang yang sholat sendiri masih dapat pahala. Hanya saja pahalanya hanya satu. Yang sholat di masjid dapat 27 atau 25 ya. Kalau dia masih mendapatkan satu, berarti ya dia tidak berdosa. Kalau sekiranya dia berdosa, dia nggak dapat, dia tidak dapat pahala. Nah, itu diantara alasannya bahwa ketika ada perbandingan keutamaan, maka itu bukan bahasanya wajib atau bukan bahasanya wajib. Tetapi kalau ada perbandingan keutamaan, berarti itu hanya sampai pada tingkat sunnah ya. Jadi kalau dia mau dapat yang banyak ya dia lakukan. Tapi kalau dia nggak mau dapat yang banyak, dia mau dapat yang sedikit juga tidak apa-apa gitu. Taib. Dan di sini dikuatkan di sini fardu kifayah ya. Penulis kitab ini mengatakan ya pendapat yang pertengahan adalah fardu kifayah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berikutnya hukmu salatil jamaah lin nisa, hukum salat berjamaah bagi wanita ya. La tajibu salatul jamaati 'alan nisa'i bi ijma'il ulama. Tidak wajib ya salat berjamaah bagi wanita. Ini ijma ya, sepakat semua ulama mengatakan itu. Lakin yusyra'u lahunnal jamaah, namun tetap disyariatkan bagi mereka untuk melaksanakan salat berjamaah. Artinya tidak dilarang bagi wanita untuk melaksanakan salat berjamaah ya.
Dan solat berjamaahnya wanita itu ada dua atau ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ya. Yang pertama, ya, dia berjamaah dengan wanita yang lain. Ya, dia berjamaah dengan wanita yang lain. Jadi imamnya seorang wanita. Nah, atau dia berimam kepada laki-laki. Ya, dia berimam kepada laki-laki. Ya, contoh dia datang ke masjid, tentu imamnya laki-laki, kemudian dia menjadi makmum. Ya, bisa juga kalau sekiranya ada masjid khusus bagi wanita, ya, kemudian ya imamnya perempuan, dia bermakmum pada imam yang perempuan itu. Dan wanita ini jika dia pergi melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, harus memperhatikan beberapa adab-adab khusus, ya. Yang pertama, mesti dengan izin suami. Mesti dengan izin suami jika dia wanita yang bersuami. Walaupun suami wajib untuk mengizinkan, ya. Jika ya tidak ada pelanggaran atau fitnah yang akan terjadi jika dia pergi ke masjid. Nabi SAW mengatakan, "Idza sta'zanatil mar'atu ahadakum ilal masjid," apabila salah seorang wanita di antara kalian izin, ya, untuk datang ke masjid, fala yamna'ha, janganlah orang itu melarangnya. Berarti kan paling tidak memberitahu, saya mau sholat ke masjid, dan suaminya nggak boleh larang kecuali jika suaminya melihat ada pelanggaran lain. Tapi kalau memang ya hanya sekedar sholat, maka suami tidak boleh melarang. Nabi juga mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, jangan kalian melarang para wanita itu untuk datang ke masjid melaksanakan sholat. Jadi menunjukkan bahwa boleh bagi wanita untuk datang ke masjid melaksanakan sholat. Namun Nabi SAW mengatakan, wa buyutuhunna khairul lahunna, namun rumah bagi wanita itu lebih baik baginya, ya, lebih baik baginya jika sekiranya dia sholat di rumah. Dan juga wanita dahulu itu ada di antara mereka yang ikut sholat berjamaah subuh, ya, sholat berjamaah subuh, ya. Dan mereka keluar dari masjid setelah imam salam, ya, dan kembali ke rumah dalam keadaan mereka belum bisa dikenali mukanya karena masih gelap. Ya, itu diantara dalil bahwa wanita juga atau para sahabiat juga dahulu mereka datang ke masjid melaksanakan sholat. Dan kenapa mereka segera keluar? Karena pada saat itu pintu Masjid Nabawi masih pintunya itu masih digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Maka wanita harus segera keluar, karena kalau tidak, ya, dia akan berjumpa dengan laki-laki di pintu itu. Lalu kemudian berikutnya Masjid Nabawi diberikan pintu khusus bagi wanita, ya. Dan sampai saat ini, ya, ada pintu khusus bagi wanita, dan kemudian dibuat pembatas antara laki-laki dengan perempuan, yang dengan sebab itu wanita tidak harus setelah imam salam segera dia meninggalkan tempat salatnya dan pulang. Boleh juga baginya untuk tetap duduk dan berzikir, ya, berzikir, karena tidak ada lagi yang dikhawatirkan, ya, sehingga harus segera keluar dan pulang ke rumah setelah imamnya salam. Adab yang lain, ijtinabu tib wa zina wa ma yuftatanu bihi. Wanita mesti meninggalkan parfum, artinya tidak boleh dia menggunakan parfum baik pada badannya ataupun pada pakaiannya jika dia datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, ya. Dan ini menjadi haram, ya, menjadi haram. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berpapasan dengan seorang wanita yang datang dari masjid, dan dia mencium bau wangi pada wanita tersebut.
Abu Hurairah bertanya, ya, dari mana kamu? Dari masjid. Kenapa kamu pakai parfum? Ya, kata dia, wanita ini ya untuk sholat. Lalu Abu Hurairah mengatakan, ulangi sholatmu, ya, ulangi sholatmu karena kamu telah menggunakan parfum. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita yang keluar dari rumahnya menggunakan parfum sehingga tercium oleh laki-laki, dia adalah wanita pezina. Dia adalah wanita pezina. Ya, walaupun dia tidak berzina, namun dengan sebab itu bisa menyebabkan perzinahan. Ya, maka ya menunjukkan itu terlarang bagi wanita melakukan hal itu. Begitu juga wazina, tidak boleh wanita menggunakan perhiasan yang dapat ya mengalihkan perhatian laki-laki. Ya, kadang-kadang pakaian itu dijadikan sebagai perhiasan. Ya. Dan itu banyak. Ya, wanita punya mukenanya ini macam-macam modelnya. Ya, adalah manik-maniknya apanya gitu. Ya, adalah bunga-bunganya dan seterusnya. Nah, dia tidak boleh menggunakan pakaian seperti ini ketika dia berjalan menuju masjid, karena pakaian itu bisa menarik atau dan menjadikan fitnah. Ya, fitnah itu adalah hal-hal yang dapat merusak agama orang. Ya, jadi rusak agama laki-laki ketika dia melihat itu. Ya, dia melihat itu. Ya, hatinya akan kacau. Ya, akhirnya kemudian membawa dia untuk mengganggu daripada wanita tersebut. Berikutnya ada ikhtilat bainar rijal wan nisa'i fi dukhulil masjid wal khuruj minhu. Ya, tidak terjadi ikhtilat di masjid, tidak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan baik ketika masuk masjid ataupun keluar masjid. Jadi masjid itu punya pintu khusus bagi laki-laki dan pintu khusus bagi wanita, sehingga ketika masuk dan keluar ya tidak berjumpa dengan laki-laki. Nah, itu 3 syarat dan adab khusus bagi wanita jika sekiranya mereka datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Berikutnya, aina tuqamu salatul jamaah? Di manakah salat berjamaah itu dilaksanakan? Tajuzu iqamatu salatil jamaah fi ayyi makanin tahir. Boleh salat berjamaah itu dilakukan di tempat manapun. Ya, yang penting tempat itu bersih dan suci. Fil baiti, di rumah boleh. Au as-sahra, atau di tanah lapang boleh. Awil masjid, ataupun di masjid. Ya. Artinya, ya, bisa saja ketika seseorang sedang safar, ya, tidak ada masjid, kemudian mereka mau sholat, ya, dia sholat berjamaah di situ. Ya, jangan dia mengatakan ini kan bukan masjid, jadi kita sholat sendiri saja, sholat masing-masing saja. Ya, tetap ya boleh dia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah. Namun illa annal jama'ah lil fara'idi fil masjid afdalu minha fi ghairil masjid. Ya, hanya saja tentu masjid lebih utama ya untuk kita melaksanakan salat berjamaah daripada yang lainnya. Ya, jadi kalau suatu kampung sudah ada masjidnya, maka di masjidlah mestinya melaksanakan salat berjamaah dan tidak membuat salat berjamaah di tempat yang lain. Kemudian al-a'zar al-murakhisa fi at-takhallufi 'anil jamaah. Beberapa uzur-uzur yang menjadikan boleh kita untuk meninggalkan salat berjamaah, ya. Utamanya bagi ulama yang berpendapat bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib, ya. Kecuali ada uzur. Apa saja uzur-uzurnya? Ya. Uzur itu ada 2. Ada namanya al-a'zar al-ammah, uzur-uzur yang umum yang berlaku untuk semua orang, dan ada uzur-uzur khassah, uzur-uzur khusus yang hanya perorangan saja yang dapat menggunakan daripada uzur itu. Adapun uzur umum adalah hujan, ya, hujan dan becek, ya. Ya, karena habis hujan becek gitu kan, ataupun banjir gitu, sehingga dia sulit untuk sampai ke masjid,
Ini tentu berlaku untuk semua. Kalau turun hujan, ya maka boleh seorang muazzin untuk azan dengan mengatakan sallu fi buyutikum. Ya, di akhir azan dia tambahkan azannya sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya. Kemudian juga yang kedua al-bardus syadid, ya, yaitu musim dingin yang sangat ekstrim, ya, yang sangat ekstrim. Jadi mungkin turun salju, ya, yang kalau seseorang keluar rumah, ya, sangat-sangat sulit, ya, sangat sulit dia untuk bergerak, ya, takut dia membeku, ya, sakit dan seterusnya. Maka al-bardus syadid, suhu dingin yang ekstrim juga membolehkan seseorang untuk tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Adapun uzur-uzur khusus, yang pertama adalah al-marad, sakit. Ya, tentu ini tidak semua orang sakit dalam satu waktu gitu, ya. Ya, jadi bagi yang sakit, ya nggak apa-apa dia tidak datang ke masjid sholat berjamaah. Kemudian yang kedua adalah al-khauf. Ya, ada rasa takut, rasa khawatir, baik itu khawatir pada dirinya, ataupun khawatir pada keluarganya, ataupun khawatir pada hartanya. Ya. Kalau khawatir pada dirinya, ya dia akan nanti kalau dia pergi ke masjid nanti dia akan ditangkap, ya, preman dan seterusnya, ya, karena dia harus melewati, ya, sekelompok preman. Nah, ini bahaya. Nanti saya dibunuh dan seterusnya. Dengan sebab itu nggak pergi dia ke masjid. Ditanya kenapa nggak datang tadi subuh sholat. Aduh, ada preman di jalan situ. Dia tungguin saya keluar. Kalau saya keluar dia akan gebukin saya. Akhirnya saya nggak keluar lah. Oh iyalah, wajar gitu. Dia nggak datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Atau dia khawatir pada keluarganya. Ya, contoh mungkin dia mau ke masjid tapi nggak ada yang jagain anaknya. Nggak ada yang jagain anaknya. Ya. Nanti kalau dia tinggalkan anaknya, nanti anaknya bahaya, ya, bahaya. Atau mungkin, ya, keluarganya yang lain, kalau dia tinggalkan keluarganya akan diganggu, ya. Maka dengan sebab itu dia harus bertahan di rumah untuk menjaga keluarganya. Atau, ya, khawatir pada hartanya. Kalau dia datang ke masjid, hartanya ada yang akan curi, ya, akan ambil, ya, sehingga dia harus menjaga hartanya. Nah, oleh karenanya, ya, seperti satpam yang jaga, ya, ini boleh dia untuk tidak datang sholat berjamaah, ya, karena dia lagi menjaga. Ada khawatir namanya. Kalau pos satpam ini ditinggal, ya, maka nanti pencurinya tahu, oh kalau azan satpamnya nggak ada, ya, bebaslah kita masuk gitu, ya. Nah, maka satpam itu boleh dia untuk tidak datang sholat berjamaah, ya, karena sebab ini tadi ada al-khauf, ada rasa khawatir jika dia pergi akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Berikutnya hudurut ta'am inda man lahu fi haja, ya. Makanan sudah dihidangkan bagi orang yang memang lagi, ya, lapar dan mau makan. Ya, Nabi mengatakan idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'. Apabila makan malam kalian sudah dihidangkan, lalu kemudian salat diiqamat, maka mulailah terlebih dahulu dengan makan, ya. Wala ya'jal, dan jangan dia tergesa-gesa makan hatta yafragha minhu, sampai dia selesai makan. Ya, artinya biarlah sholat itu, ya, terlewat, sholat berjamaah itu terlewat karena terlanjur makanan sudah dihidangkan. Namun para ulama mengatakan ini hanya berlaku bagi orang yang sekiranya dia tinggalkan makanan itu, dia akan kepikiran, ya, karena sudah terlanjur mau makan gitu, makan. Tetapi kalau ada orang yang dia itu sudah makan, udah kenyang, nggak ada selera sebetulnya makan, tapi dihidangkan makanan, maka bagi orang seperti ini boleh dia untuk meninggalkan makanan itu dan dia pergi sholat. Kenapa? Karena dia tidak terganggu
dengan makanan itu. Hatinya tidak terkait dengan makanan itu. Nah, berikutnya disebutkan juga mudafa'atul akhbatsain, ya, orang yang lagi kebelat mau buang hajat. Ya, kebelat mau buang hajat, maka hajatnya terlebih dahulu yang diselesaikan, ya, dan jangan sampai dia pergi melaksanakan sholat dalam keadaan dia menahan hajatnya, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang terakhir aklul basal, ya, makan makanan yang menyisahkan bau di mulut. Makan makanan yang menyisahkan bau di mulut yang tidak bisa dihilangkan, dalam waktu sekejap. Ya, kalau dulu makanan itu adalah basal, yaitu bawang, ya, baik itu bawang putih, bawang merah ataupun bawang bombay, ya, yang dimakan dengan mentah itu menyisakan bau yang tak sedap. Ya, kalau kita di Indonesia mungkin makan jengkol, makan pete, ya, yang itu menyisakan bau di mulut. Ya. Seseorang tidak boleh datang ke masjid salat berjamaah karena itu dapat mengganggu orang lain, sehingga yang lain pun, ya, tidak merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah salat. Dan itu, ya, terasa, ya, kalau seseorang nggak biasa merokok, tiba-tiba orang yang baru dibuang puntung rokoknya pas masuk masjid gitu, ya, nggak datang, dia di luar merokok dulu, ya, pas iqamat dibuanglah rokoknya itu atau ditaruh dulu di luar, ya kan, ya, masuk dia langsung Allahu Akbar, itu mulutnya luar biasa bau rokok gitu kan. Kadang kita yang berdiri di sampingnya itu terganggu, ya, karena kita tidak terbiasa merokok. Orang yang tidak terbiasa merokok, bau rokok itu sangat menyengat, ya. Kadang-kadang, ya, jarak 5 meter tercium itu ada orang merokok gitu, ya kan. Nah, gimana kalau jaraknya cuma 1 jengkal gitu kan? Tentu dia akan sangat mengganggu, ya. Dan bukan hanya manusia yang terganggu, Nabi mengatakan malaikat juga ikut terganggu, ya. Malaikat tidak suka bau-bau makanan seperti itu karena malaikat itu enggak makan. Sehingga bau mulut dan bau bawang itu malaikat tak suka. Malaikat tidak suka, ya. Oleh karenanya, ya, daripada dia mengganggu orang banyak, ya, mendingan dia diberikan uzur untuk tidak datang sholat di masjid. Nah, sebagian para ulama ada yang membolehkan orang yang lagi pengantin baru, ya, lagi pengantin baru tidak datang ke masjid sholat, ya. Namun ini sebagian para ulama saja yang berpendapat seperti itu. Disebutkan yara fuqaha Syafi'iyah wal Hanabila anna zafafa zawjati ila zawjiha uzrun yubihu lahul maqam indaha wa adamu khurujihi lil jama'ah sab'an lil bikri wa salasan lis sayyid. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambali itu memberikan uzur kepada orang yang baru menikah, ya. Bagi suami yang baru menikah, kalau istrinya itu perawan, diberikan uzur 7 hari 7 malam gak ke masjid gak apa-apa. Tapi kalau istrinya janda, 3 hari 3 malam saja, ya. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra, adalah merupakan sunnah apabila seseorang menikah dengan wanita yang perawan, aqama indaha sab'an, dia menginap bersamanya selama 7 hari 7 malam. Kemudian kalau dia itu idza tazawwaja sayyid, apabila dia menikah dengan janda, aqama indaha salasan, dia menginap bersamanya 3 malam, ya. Tetapi sebetulnya ini hanya penjelasan tentang perbedaan jika sekiranya orang itu punya istri lebih dari 1, ya.
Kalau umpamanya istri keduanya itu janda, dia tinggali istrinya yang baru itu 3 malam, baru kemudian digilir, ya, digilir ke istri yang lama gitu. Kalau dia menikah dengan gadis, ya mesti dia tetapi istrinya itu 7 hari baru kemudian dia gilir ke istri yang lainnya, ya. Ataupun kalau ada orang yang baru menikah pertama, ya, dia mesti tinggal bersama dengan istrinya itu, kalau gadis 7 hari baru boleh meninggalkannya. Nah, jangan dia baru sehari semalam udah ditinggal pergi dia. Ya. Nah, kalau janda itu boleh nginap sama dia 3 hari, baru kemudian dia pergi safar gitu, nggak apa-apa. Ya, itu bagian daripada sunnah. Sebagian para ulama mengatakan, ya, dengan sebab itu dia boleh tidak datang sholat berjamaah. Namun ini, ya, dianggap hadisnya tidak nyambung antara sholat berjamaah dengan, ya, berbulan madu dengan istri. Baik. Berikutnya, beberapa adab-adab yang perlu untuk diperhatikan jika keluar melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, meninggalkan kesibukan jika tiba waktu sholat. Ya, semua kesibukan itu ditinggalkan semuanya, lalu kemudian datang ke masjid melaksanakan sholat. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya kita ini hidup hanya untuk menunggu waktu sholat saja. Menunggu waktu sholat. Ya. Jadi inti daripada hidup kita ini menunggu waktu sholat. Maka, ya, setelah tiba waktu sholat, mesti semua aktivitas yang lain kita tinggalkan. Karena itu bukan tujuan kita. Ya, jadi hanya sambilan saja. Ya, jadi sambilan saja kita kerja di dunia ini, ya, di saat kosong dari waktu sholat. Kalau tiba waktu sholat, ya, maka kita mesti katakan pada diri kita, inilah yang saya tunggu-tunggu ini. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu. Jangan sampai yang ditunggu itu terlepas gara-gara sibuk melakukan hal-hal yang bukan menjadi tujuan. Ya, maka perhatikanlah, ya, hidup kita ini hanya menunggu sholat. Ya, entah kita yang mengerjakan sholat atau kita yang disolati gitu, ya. Kita yang disolatkan. Nah, jadi kita memang, ya, hidup untuk menunggu sholat saja. Nah, maka mesti ditinggalkanlah semuanya. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh." Apabila salat sudah dikerjakan, maka silahkan kalian bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah salat. Ya, artinya juga kalau sudah tiba waktu salat, tinggalkan urusan duniamu, ya, kerjakan sholat, nanti habis sholat baru kerjakan kembali urusan dunia. Berikutnya, ya, berwudu dari rumah. Nah, itu yang utama, orang berwudu dari rumah. Dan memang di masa Nabi SAW nggak ada tempat berwudu di masjid yang disiapkan. Jadi semua orang kalau datang ke masjid mesti dia telah berwudu dari rumah. Kemudian al-masyu ilal masjid, berjalan kaki ke masjid. Ini lebih utama daripada orang yang berkendaraan, ya. Kemudian wa taksirul khuta, ya, memperbanyak langkah, ya, jangan terlalu jauh langkahnya ketika jalan ke masjid, karena langkah ini dihitung. Langkah ini dihitung, semakin banyak langkah maka semakin banyak pahala yang didapatkan dan semakin banyak dosa yang dihapuskan. Kemudian berikutnya adalah al-mubadaratu ilal masjid wa tabkir ila shalah, ya. Menyegerakan diri datang ke masjid, ya, datang lebih awal, karena, ya, datang lebih awal ini terdapat keutamaan khusus dibanding orang yang datang belakangan, ya, datang belakangan, ya.
Pertama, dia bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dia bisa melaksanakan sholat qobliyah, kemudian dia bisa berzikir, berdoa antara azan dan iqamat, ya. Kemudian dia akan dapat shaf yang pertama. So, jadi banyak keutamanya. Juga dia akan mendapatkan takbiratul ihram imam. Takbiratul ihram imam. Jadi banyak keutamaan yang didapatkan bagi orang yang lebih dahulu datang ke masjid. Apalagi jika solat yang dia akan lakukan itu solat Jumat, ya, dia ada lagi keutamaan khususnya lagi. Ya, orang yang paling pertama datang ke masjid, dia akan mendapatkan pahala seperti berkorban unta. Ya, berkorban unta. Nah, ya, kemudian yang kedua dia akan dapat pahala seperti berkorban sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Jadi ada memang keutamaan khususnya bagi orang yang lebih dahulu datang ke masjid. Berikutnya, ya, ketika berjalan ke masjid nggak boleh tergesa-gesa. Dia berjalan dengan tenang. Berjalan dengan tenang, nggak boleh lari-lari. Walaupun dia sedang mendengarkan iqamat, tidak boleh dia lari. Nabi mengatakan, alaikum bis sakinati ila shalah. Ya, hendaklah kalian dalam keadaan tenang menuju, ya, pelaksanaan ibadah solat, ya, agar ketika dia sampai dia dalam keadaan tenang, ya, tidak ngos-ngosan dan seterusnya, dan masuk ke dalam solat dengan khusyuk. Berikutnya, ya, berdoa ketika masuk masjid, begitu juga keluar dari masjid, ya, dengan doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Berikutnya, tidak mempertemukan jari-jarinya di saat dia berjalan menuju masjid dan saat dia berada di masjid. Ya, dia tidak begini. Ya, dia tidak mempertemukan jari-jarinya begini di saat dia berjalan menuju masjid dan ketika dia berada di masjid sampai dia pulang dari masjid. Ya. Karena ini dianggap perbuatan yang makruh, perbuatan yang dibenci, perbuatan yang dibenci. Maka seseorang di saat dia melaksanakan ibadah kepada Allah, jangan dia melakukan hal-hal yang dibenci. Ya, illa lihajatin, kecuali jika ada hajat, ada kebutuhan untuk melakukan itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, ya, oleh karenanya jangan membiasakan diri begini. Ya, dulu di masjid Nabi sholat gini, ya kan? Nah, ini tidak baik. Ini hukumnya makruh, ya, mengurangi daripada keutamaan. Ya, Nabi mengatakan, orang itu kalau dia sudah berwuduk di rumah, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, tidak ada tujuannya menuju masjid kecuali untuk sholat, kanat fi sholat. Orang itu berada di dalam sholat, artinya sudah dianggap, ya, sudah jalan argo pahalanya gitu. Sampai dia pulang dari masjid, maka kata Nabi jangan dia melakukan ini. Nah, berarti ini akan mengurangi keutamaan, ya. Dan itu adalah kebiasaan yang, ya, kurang baik. Kemudian salatu rakaatai tahiyatil masjid. Kalau masuk masjid hendaknya dia melaksanakan salat tahiyatul masjid. Ya, salat tahiyatul masjid. Ya, terlebih dahulu sebelum dia duduk, ya. Kemudian berikutnya, tidak melakukan salat sunnah kalau iqamat sudah dikumandangkan. Tidak melakukan salat sunnah kalau iqamat sudah dikumandangkan. Dan kalau sedang melaksanakan salat sunnah lalu kemudian diiqamat, ya, hendaknya dia membatalkan salat sunnahnya. Karena iqamat itu adalah seruan untuk melaksanakan salat wajib. Jangan sampai diseru untuk melaksanakan salat wajib masih mempertahankan salat sunnah. Namanya mendahulukan salat sunnah daripada salat wajib. Kecuali kata para ulama jika, ya, jika solatnya itu sudah hampir habis, ya, dan dia tidak akan ketinggalan takbiratul ihram, ya. Kalau dia akan ketinggalan takbiratul ihram, maka sebaiknya solatnya dibatalkan dan segera datang melaksanakan solat wajib. Tapi kalau umpamanya tinggal tahiyat akhir, ya, dan dia bisa menyelesaikan tahiyat akhirnya dan salam sebelum takbiratul ihram imam, maka masih diperbolehkan untuk menyelesaikan solat. Kemudian berikutnya, adamul khuruj minal masjid ba'dal azan wa qabla salatil fardhati illa di darurah.
Tidak boleh orang keluar dari masjid setelah azan kecuali ada kondisi darurat. Jadi mesti dia tinggal di masjid sampai selesai sholat, baru boleh dia pulang. Ya, baru boleh. Tapi kalau ada hajat, contoh mau buang hajat, ya, di masjid nggak ada tempat buang hajat, harus pulang ke rumah, maka hukumnya diperbolehkan. Ya. Karena kadang-kadang ada orang itu ngobrol di masjid, pas azan dia pulang ke rumahnya, nggak datang lagi ke masjid. Ya, ini tidak boleh. Ya, orang yang seperti ini yang dimaksud oleh Nabi SAW, tidak boleh dia pulang. Kemudian yang terakhir, adamul qiyam idza uqimatis shalah illa idza ra'al imam. Ya, waktu berdiri ketika iqamat itu di saat melihat imam. Ya, walaupun ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama kapan makmum itu berdiri ketika muazin iqamat. Apakah sejak awal iqamat ataukah di saat muazzin mengatakan qad qamatis salatu qad qamatis salam, atau ketika makmum melihat imam. Ya, melihat imam datang, ya kadang-kadang imamnya sudah berdiri di situ, muazzinnya belum qomat. Kenapa? Karena dia lagi lihat-lihat ke belakang. Oh, masih ada yang sholat, ya. Sedangkan imamnya sudah datang gitu. Mestinya ketika imam sudah datang, disitulah saatnya kita berdiri, walaupun belum iqamat. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Apabila salat diiqamat, jangan kalian berdiri sampai kalian melihatku. Ya, sampai kalian melihatku. Jadi patokannya adalah melihat imam. Nah, namun sekarang itu waktu iqamat sudah ditentukan, ya, pakai menit gitu ya, pakai menit. Ya. Jadi sekarang patokannya itu kalau sudah bunyi tik tik, orang sudah pada berdiri gitu ya. Imamnya belum datang lagi. Ya. Imamnya belum datang. Habis itu di iqamat tak ada imamnya pula. Ini kesalahan muazzin. Ya. Mestinya muazzin cari pengganti terlebih dahulu sebelum di iqamat. Jadi jangan dia iqamat sebelum ada imam. Jadi mestinya seperti itu. Ya. Dan tetap menjadi patokan utama itu adalah datangnya imam. Bukan itu ya sebetulnya. Bukan. Kadang-kadang imam belum datang, itu sudah tik tik tik, harus diiqamat, imamnya nggak ada. Ya, setelah itu mana Pak Imam? Nggak ada. Ya, cari orang lain maju. Akhirnya imamnya jadi makmum gitu ya. Itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam pelaksanaan salat berjamaah. Taib, mungkin sampai di situ terlebih dahulu apa yang dapat kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini.